Baik, selamat siang semuanya. Bertemu lagi pada mata kuliah manajer accounting. Nah, pada pertemuan pertama ini, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan membahas dulu mengenai manajer accounting. Nah, kalau teman-teman sebelumnya belum pernah mendengar manajer accounting, mungkin sering banget dengar manajemen keuangan, tapi jarang manajer accounting. Kita akan bahas dulu ya. Jadi sebenarnya manajerial accounting itu apa sih? Jadi manajerial accounting atau akuntansi manajemen itu merupakan praktik penggunaan informasi akuntansi, bisa dimulai dari pendapatan hingga input dan output produksi yang mempengaruhi siklus internal perusahaan untuk mendukung efisiensi organisasi secara keseluruhan dan untuk mencapai kemajuan organisasi. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa manajemen accounting ini atau manajer accounting itu digunakan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti laporan penjualan produk, kemudian ada laporan kinerja pegawai, laporan dari persediaan produk, dan masih banyak lagi. Nah, yang ditunjukkan untuk pihak internal perusahaan untuk mengevaluasi bagaimana organisasi mereka berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke dalam karakteristik dan berbagai tipe dari informasi akuntansi. Nah, pada dasarnya konsep dasar akuntansi manajemen yang merupakan akuntansi yang mengolah data untuk ditunjukkan kepada pihak internal dari perusahaan. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwa memang pihak internal perusahaan ini membutuhkan berbagai data akuntansi untuk mengevaluasi kinerja mereka dan untuk tetap melangsungkan keberlangsungan dari organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan akuntansi manajemen tidak digunakan nih untuk perusahaan, apa yang akan terjadi? Nah, pihak perusahaan atau pihak internal itu tidak bisa mengevaluasi apakah penjualan saya pada bulan ini merosot atau bahkan naik, kita nggak tahu. Ternyata ada tren pasar yang berbeda seperti itu. Ternyata persaingan bisnis semakin banyak. Nah, makanya kita butuh namanya akuntansi manajemen. Selanjutnya, di sini ada persamaan akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Nah, keduanya sama-sama menggunakan data akuntansi nih, tapi perbedaannya adalah kalau akuntansi manajemen tadi seperti yang sudah kita bahas, yaitu ditujukan untuk pihak internal perusahaan, dan akuntansi keuangan itu biasanya pihak eksternal perusahaan yang ditunjukkannya. Nah, namun persamaannya juga ada nih. Yang pertama, sama-sama menjadikan informasi. Yang kedua, metode akuntansi yang lazim digunakan dalam akuntansi keuangan itu juga relevan dan bisa digunakan dalam akuntansi manajemen seperti cash basis dan juga accrual basis. Kemudian yang terakhir, sama-sama mengolah data akuntansi. Nah, kemudian di sini ada perbedaan dari akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Yang pertama dilihat dari sisi unsur pembeda. Dari pemakai utama informasi, kalau misalkan akuntansi manajemen itu ditunjukkan oleh pihak internal perusahaan, kemudian akuntansi keuangan itu ditunjukkan untuk pihak eksternal perusahaan. Kemudian kalau dilihat lagi dari sisi jenis informasinya, akuntansi manajemen selalu berorientasi pada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu, seperti laporan keuangan bulan lalu, laporan keuangan tahun lalu, dan sebagainya. Kemudian lingkup informasinya, akuntansi manajemen itu terkait dengan berbagai bidang pengetahuan, seperti tadi ada namanya laporan penjualan, laporan persediaan, laporan kinerja pegawai, laporan gaji, laporan kehadiran karyawan, dan sebagainya. Kemudian kalau akuntansi keuangan itu informasi yang disajikan ringkas dan juga terkait dengan bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan maksudnya ya, seperti laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian untuk bentuk laporan itu berbentuk ringkasan. Bentuknya kalau akuntansi keuangan sama ya, sama berbentuk ringkasan, dan isi laporan, yang terakhir isi laporan, kalau akuntansi manajemen itu laporannya seperti lebih rinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi, daerah, dan lainnya. Dan akuntansi keuangan
seperti yang sudah kita pelajari bahwa terdapat beberapa laporan keuangan, ada 5 laporan keuangan, di mana ada neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada proses manajemen dan juga hubungannya dalam pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya manajemen ini kan merupakan proses termasuk pula fungsi-fungsinya yang dengan mengacu pada pengertian dan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Maka fungsi ini timbul dari proses-proses yang berbeda seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Nah, sebenarnya apa sih hubungan dari manajemen dan juga dalam pengambilan keputusan? Nah, di sini ada beberapa siklus perencanaan dan pengendalian. Di mana yang pertama bisa kita lihat di sini ada perencanaan jangka panjang dan juga perencanaan jangka pendek. Misalkan sebuah perusahaan itu atau kita akan membuat sebuah perusahaan kain sutra. Nah, untuk membuat perusahaan kain sutra atau produk kain sutra, kita akan melakukan namanya perencanaan. Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Mungkin untuk jangka pendeknya, kita cari bahannya dulu terlebih dahulu untuk pembuatan sutra seperti apa, kemudian modal yang kita dapat dari mana, apakah modal pribadi atau bahkan dari utang. Nah, untuk perencanaan jangka panjangnya, misalkan supplier kita siapa nih atau marketnya di mana, kemudian target pasar kita apa, seperti itu. Nah, setelah melakukan perencanaan, maka akan melakukan kegiatan pelaksanaan dari rencana tersebut. Mungkin kalau tadi sudah kira-kira bahan pokoknya apa untuk pembuatan sutra, kita langsung survei untuk beli bahannya dari ulat sutra misalkan, kemudian dari modalnya nih kita langsung mengajukan pinjaman, atau kalau ada modal pribadi ya boleh, monggo. Setelah melakukan pelaksanaan, ada namanya pengukuran pelaksanaan perencanaan. Kemudian kita melakukan penilaian penyimpangan antara rencana dan juga pelaksanaan. Ada nggak sih yang menyimpang antara rencana tadi dan juga pelaksanaan tadi? Setelah itu kita timbang-timbang, baru kita bisa mengambil namanya keputusan. Nah, di sini kita kan belajar juga mengenai manufacturing cost, karena tadi perusahaannya adalah asumsi perusahaan kita yaitu perusahaan sutra, di mana perusahaan itu merupakan perusahaan manufaktur. Di sini ada bahan langsung, biaya tenaga tidak langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, kalau biaya bahan langsung itu merupakan biaya integral dari produk jadi, dan biayanya dapat dengan mudah ditelusuri ke produk tersebut. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini terdiri dari biaya tenaga kerja tugas kebersihan contohnya, kemudian penyelia, penanganan material, dan pekerja pabrik lainnya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke produk tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada overhead pabrik. Jadi overhead produksi ini bisa mencakup bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung serta biaya produksi lainnya. Mungkin sekian pertemuan kita atas materi hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.